Kabupaten Sampang. Silakan KPU-nya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hal ini, pada kesempatan hari ini, kami kuasa hukum dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, yakni dari Law Official and Partner, diwakili oleh Juvaldi dan prinsipal sendiri atas nama Bapak Alianto Yang Mulia. Pada kesempatan pagi hari ini kami ingin menyampaikan perihal jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang nomor perkara 237 dan seterusnya dianggap dibacakan. Saya pandu. Ada eksepsi? Ada eksepsi Yang Mulia. Eksepsinya mengenai apa saja? Yang pertama mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang. Tidak berwenang, oke. Iya. Terus? Dikarenakan ada 3 eksepsi Yang Mulia. Yang pertama eksepsi kewenangan, yang kedua ambang batas, yang ketiga obscure libel Yang Mulia. Oke. Kaburnya di mana? Kalau ambang batas tidak usah dianggap dibacakan ya. Kaburnya di mana? Kaburnya Yang Mulia, dalam dalil-dalil permohonan tersebut sebagaimana di halaman 12 kami sampaikan Yang Mulia. Termohon atas dalil pada pokok perkara permohonan halaman 8 sampai halaman 11 yang merupakan dalil tidak jelas dan tidak lengkap dikarenakan pemohon tidak menguraikan secara jelas dan lengkap identitas warga yang diduga melakukan pencoblosan lebih dari 2 kali Yang Mulia. Oke. Terus kemudian sebenarnya apabila pemohon mendalilkan terhadap duganya orang mencoblos lebih dari 1 kali, seharusnya pemohon mengurangi secara jelas detail agar tidak menimbulkan persepsi liar atau tuduhan yang tidak tepat dan hanya mendasar pada bukti video yang pemohon ajukan dalam permohonan dan tidak memiliki kejelasan atas identitas pihak yang ada di dalam video tersebut Yang Mulia. Oke. Terus yang lain? Terus kemudian dalam pokok perkara Yang Mulia, dalam pokok perkara sebelumnya kami menyampaikan perihal gambaran umum, mungkin dalam hal ini dianggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Kami langsung kepada tentang pendistribusian pemberitahuan kepada pemilih yang tidak semestinya. Ya. Di situ yang dipersoalkan ada 7 TPS Yang Mulia. Ya. Di antaranya itu ada TPS 3 Desa Bunda, TPS 2 Desa Taman, TPS 8 Desa Komendung, TPS 1 Desa Nyeloh, TPS 3 Desa Seraseh, TPS 3 Desa Gunung Kesan, dan TPS 6 Desa Pemulaan Yang Mulia. Ya. Atas permasalahan-permasalahan pada TPS tersebut Yang Mulia, dalam hal ini kami anggap dibacakan Yang Mulia langsung pada halaman 25 Yang Mulia. Apa itu mengenai netralitas ASN? Tidak Yang Mulia, ada beberapa permasalahan di halaman 25 Yang Mulia. Tetap pada 7 TPS yang dipersoalkan. Ya. Bahwa dengan demikian terhadap pemilih khusus TPS, bahwa terhadap seluruh TPS yang didalilkan dalam permohonan tersebut di atas tidak ada keberatan dari saksi yang menyatakan pada formulir C kejadian khusus Yang Mulia yang ditegaskan dengan surat pernyataan dari KPPS yang diketahui oleh PPS terhadap seluruh TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon. Terus kemudian pada poin 9 Yang Mulia, bahwa dalam hal ini perlu diketahui atas adanya rekomendasi, memang ada rekomendasi dari Panwaslu Yang Mulia kecamatan terhadap TPS-TPS yang dipersoalan tersebut, 2 TPS, akan tetapi Yang Mulia telah kami lakukan terhadap rekomendasi tersebut Yang Mulia sebagaimana keputusan KPU Kabupaten Sampang nomor 1208/2024 sebagaimana bukti T26, maka secara jelas dan nyata dalam rekomendasi tersebut tidak terdapat TPS-TPS yang dipermasalahkan pemohon dalam permohonannya dan dalil permohon adalah dalil yang mengada-ngada. Bahwa dengan ini sudah sepatutnya majelis hakim majelis hakim konstitusi yang mendalil dan yang mengadil dan memutusi perkara aku untuk dapat menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya. Ini dalil yang penting yang harus direspon, saya belum mendengar. Apa betul DPT melebihi jumlah penduduk? DPT-nya berapa seluruhan di Kabupaten Sampang? Kabupaten Sampang itu di gambaran umum DPT-nya berapa itu? Iya, tolong disampaikan. Izin Yang Mulia, saya menyampaikan sebagai Ketua KPU bahwasannya jumlah DPT Kabupaten Sampang sebanyak 737.832. Sebentar, 737 832. Kemudian jumlah penduduknya berapa? Semester 1 tahun 2024. Ya. 1 Ini datanya dari Dispenduk ya. Dispenduk Capil. Oke. 1.007.272 jiwa.
Se-Kabupaten Sampang yang Jadi, tersebar di 1344 TPS, 14 kecamatan. Suara sahnya berapa? Selisih antara Enggak, suara sah saja. suara sah 633.087. 087. Jadi dalil ini jelas enggak terbukti ya berarti ya? Tidak terbukti. DPT melebihi jumlah penduduk. Selisih 27% yang mulia, Oke. jadi sangat logis. Baik. Terus yang lain lagi? Apa yang akan disampaikan? Kalau sudah tidak ada, petitumnya. Baik yang mulia. Ada hal penting yang kemudian kami sampaikan yang mulia. Ya, silahkan. Berkenaan dengan DPT orang yang meninggal yang mulia. Ya. Karena di dalam dalilnya pemohon tersebut ada kami hitung yang mulia sebanyak 145 yang orang meninggal dunia. Dan dalam hal ini kami ingin sampaikan sebagaimana pada halaman 53 yang mulia berkenaan dengan proses pencoklitan yang mulia. Yang mana dalam hal ini ingin kami sampaikan dalam pencoklitan tersebut yang dimulai sejak tanggal 24 April sampai dengan Selasa 17 September 2024 yang mulia tidak terdapat rekomendasi sebagaimana yang disampaikan oleh pemohon, nama-nama yang terurai di dalam permohonan pemohon tersebut sebanyak 145 orang tersebut untuk dilakukan pencoretan yang mulia. Sehingga dalam hal ini kami beranggapan ya 58 ya. Langsung kepada pokoknya yang mulia. Ya. Bahwa kami beranggapan proses dari rekapitulasi penetapan terhadap daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Kabupaten Sampang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apa yang disampaikan oleh pemohon terhadap nama-nama tersebut memang tidak dilakukan pencoretan karena tidak ada rekomendasi baik itu dari masyarakat dan baik pun itu dari Bawaslu yang mulia. Ya, oke. Sekarang petitum saja langsung. Baik yang mulia, kami langsung masuk kepada permohonan yakni ada petitum. Pokok permohonannya dianggap sudah dibacakan saja, itu sudah jelas. Baik, karena yang mulia. dalil-dalilnya sudah dijawab tadi. Baik yang mulia, petitum yang mulia berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang nomor 1209 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang. Izin yang mulia kami tambahkan tanggal 6 Desember tahun 2024 pukul 00.34 WIB. 3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pemilihan umum Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang tahun 2024 sebagai berikut. Nomor urut 1, yakni dalam hal ini pemohon mendapat 294.605 suara. Nomor 2, pihak terkait 338.482 suara. Terima kasih yang mulia. Oke, terima kasih. Sekarang pihak terkait. Di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada eksepsi Pak Soleh? Ada yang mulia. Apa eksepsinya? Perkenalan dulu nama pihak terkait yang mulia. Pasangan calon harus kami sampaikan yang mulia. Oh, supaya supaya jelas yang Supaya harus jelas. membuat konsekuensi Jadi, untuk Pak Soleh itu. Yang hadir kuasa hukum Muhammad Soleh dan Ja'far Sodik yang mulia. Oke. Mewakili pihak terkait atas nama pasangan calon Haji Slamet Junaidi dan Ahmad Mahfud. Oh, iya. Terkait eksepsi. Ini supaya kaitan antara prinsipal dan kuasa hukum jelas itu ya. Betul yang mulia. Oke. Terkait eksepsi, jelas apa yang disampaikan oleh pihak termohon tadi bahwa ada selisih suara yang mana kalau kita mengikuti Undang-Undang 158 pasalnya adalah 0,5 karena penduduk lebih dari 1 juta. Selisihnya 43.000, maka kalau di persentase 6,9%. Oke, mestinya hanya 0,5 tapi ini 6,9 yang Oke. Nah, Jadi tetapi pasangan calon 01 sebagai pemohon sekarang ini mencoba menggunakan TSM sebagai pintu masuk
agar nantinya persidangan ini berlanjut ke pembuktian. Ya. Padahal yang mulia kita punya bukti di dalam PT 12 itu PJ Bupati Sampang sekarang ini pun itu atas usulan dari partai pengusung paslon pemohon ini. Tetapi yang dituduhkan terstruktur itu justru kami. Yang kedua, yang mulia pada tanggal 17 November terdapat kejadian. Ini bukan lagi khusus, di mana pasangan calon pihak terkait ini, calon bupatinya pada saat berada di Kecamatan Ketapang, mau silaturahim ke Kiai, ternyata dihadang oleh pendukung paslon pemohon. Untungnya calon kita selamat, tetapi pendukung kita, calon saksi di TPS akhirnya meninggal dunia dikeroyok ratusan orang yang mulia. Nah, yang mulia ada 208 TPS dari 11 kecamatan 60 desa yang dipersoalkan oleh pemohon, yang mana ini menjadi pintu masuk supaya nanti terjadi PSU. Tetapi ada beberapa kategori pelanggaran yang dituduhkan. Satu misalnya adanya pemilih siluman. Dari hitungan 208 ini setelah kita hitung ada 2.258 orang yang mati tapi bisa bangkit dari kubur datang ke TPS yang mulia. Tetapi setelah kita teliti dari 2.258 hanya by name yang ditulis oleh pemohon jumlahnya 541. Dari 541 mau tidak mau tim pihak terkait ini harus turun lagi untuk ngecek benar tidak orang-orang ini meninggal. Nah, kita punya bukti video yang mulia, ada 56 orang. Nama-nama itu ternyata masih hidup. Jadi ini pelanggaran hak asasi manusia yang mulia. Orang hidup dinyatakan mati. Betul, dimatikan sebelum waktunya itu yang mulia. Dalil boleh aja. Terus juga ada 1969 di dalam dalil pemohon itu yang dinyatakan orang-orang ini ada di perantauan. Di perantauan itu kalau di Madura yang mulia bisa ke Arab Saudi, bisa ke Malaysia, bisa ke Kalimantan, bisa juga ke Jakarta. Tetapi mereka ini dianggap bisa memilih. Tetapi yang mulia pada tanggal 14 kemarin kami ini melakukan insage. Apakah dalil ini disertai bukti oleh pemohon? Ternyata yang mulia 2.000 orang meninggal itu buktinya tidak ada satupun akte kematian. Hanya mendasarkan 1 dari 38 PJ kepala desa yang menyatakan nama-nama ini meninggal. Tapi kapan meninggalnya pun juga tidak pernah tersampaikan. Jangan-jangan meninggalnya setelah mencoblos kan gitu loh yang mulia. Nah, terus juga yang mulia mereka mendalilkan kehadiran pemilih itu 100%. Padahal 100% orang pemilih datang itu kan bukan pelanggaran hukum. Mestinya kan KPU yang mendapatkan apresiasi ketika karena pemilih bisa hadir. Partisipasinya tinggi. Betul yang mulia. Nah, dari 38 PJ tadi yang mulia, kita mendapati bukti surat keterangan juga ada 9 PJ kepala desa yang membantah pernah memberikan keterangan kematian. Padahal itu ada di dalam dalil pemohon yang mulia. Ya boleh saja mendalilkan. Makanya dibantah. Betul yang mulia. Ya. Tapi nanti kita yang menilai yang betul pemohon apa terkait kan. Siap yang mulia. Terus yang mulia, nama-nama orang meninggal itu ternyata setelah kita teliti terjadi persamaan. Baik nama, nomor DPT-nya, TPS-nya, desanya semua sama. Ya, jadi duplikasi itu. Copy paste kalau anak mahasiswa nyebutnya itu. Ya. TPS 009 Desa Banjar sama dengan TPS 10-nya. Juga ada TPS 02 ini juga sama. Ada 15 orang di TPS Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang itu juga sama dengan TPS 10, TPS 11. Nah, pemohon pada TPS 004 Desa Jrenguan Kecamatan Omben di mana pemohon menyampaikan kehadiran pemilih ada 100% dan pemohon mendapatkan suara 0%,
tuduhan tersebut tidak benar karena dalam hal ini wajar apabila pemohon mendapatkan suara nol karena saksi pemohon pun ternyata memilih pihak terkait yang mulia. Ini ada bukti video. Jadi saksi ini dibayar oleh pemohon tapi loyalitasnya ke pihak terkait yang mulia. Juga TPS 006 Desa Pamolaan, kehadiran 100% serta pemohon menyatakan suaranya nol karena ada saksi dari pihak pemohon adalah tidak benar. Karena faktanya pemilih yang datang hanya sebesar 91% berdasarkan bukti C hasil. Bukan 100%. Bukan 100% yang mulia. Nah yang mulia ini akan ditambahkan oleh rekan kita karena bayarannya sama, kerjanya juga harus sama. Yang mulia. Pak Soleh pinter bagi-bagi ini. Mohon izin yang mulia Tapi untuk tadi yang baca temannya disebut namanya enggak? Disebut namanya Ja'far Shodiq yang mulia. Oke, supaya diketahui prinsipal kan. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Dalam hal ini kami ingin menambahkan bahwa kemarin pada saat sidang pertama, pemohon mendalilkan TSM-nya lewat pintu masuk adanya voice note yang beredar pada saat sebelum atau sebulan sebelum pencoblosan. Ya. Bahwa voice note itu disampaikan oleh pemohon yang menyampaikan mantan kepala desa dan sepertinya mempunyai kekuatan penuh sehingga poin-poin voice note itulah yang dijadikan pintu masuk oleh pemohon. Pertama yang mulia, kami ingin menyampaikan bahwa yang menyampaikan voice note itu bukan tim dari paslon 02 atau pihak terkait. Oke, jadi itu bukan suaranya ya. Betul, bukan suara dari tim. Baik. Yang kedua yang mulia, poin yang disampaikan adalah bahwa di VN itu kita mempunyai 333 PPS. Itu tidak benar yang mulia. Karena kami sama sekali tidak memiliki afiliasi apapun dengan mereka dan bahkan kebetulan saya pribadi yang menjadi kuasa hukum tim hukum Simat Sakti pada saat proses dari pra sampai pada saat pemilihan dan juga pasca itu yang sering bersitegang dengan para anggota PPS maupun PPK dan seterusnya yang mulia. Selanjutnya di VN juga disampaikan bahwa kita memiliki backingan dari anggota kepolisian yang mulia. Faktanya saya juga yang mulia hampir tiap dalam seminggu 3 kali mendampingi tim kami, mendampingi juga orang-orang pendukung relawan yang tiba-tiba diperiksa, dipanggil, dimintai klarifikasi oleh pihak kepolisian yang mulia. Yang ketiga juga teman kami dari pihak pemohon ini mendalilkan dari VN tersebut kami didukung 120 kepala desa dari 186 kepala desa dan kelurahan yang mulia. Faktanya yang mulia, seperti yang rekan kami tadi sampaikan, semenjak PJ Bupati Sampang masuk ke Sampang, itu mendekati H-3 sampai H-2 bulan yang mulia. Bahkan sebelumnya sudah diganti beberapa PJ desa sebanyak kurang lebih 80 PJ desa oleh PJ Bupati yang mulia. Oke. Dan selanjutnya yang mulia akan kami kembalikan kembali kepada rekan kami yang mulia. Loh, Pak, cuma sedikit. Sedikit yang mulia karena masih senior saya soalnya. Oh, jadi seniornya diberi sedikit ya. Tapi honornya sama. Terima kasih. Langsung ke petitum Ya, yang mulia. petitumnya. Silakan. Petitum dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang nomor 1209 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara pasangan calon tertanggal 6 Desember jam 00.34. Kami tutup dengan sebuah pantun yang mulia. Waduh, ini mahal ini pantunnya ini. Kalau tadi yang mahal PowerPoint-nya, kalau ini mahal pantunnya. Ya. Kota Sampang gudangnya kiai, orangnya ramah dan baik hati. Kalah pilkada jangan sakit hati, putusan MK harus dipatuhi. Wow. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pantunnya nyambung ini. Ya, jadi cakep itu. Prinsipal sudah mendengarkan pantunnya. Ada di bawah yang mulia prinsipal. Oh, ada di bawah sama pendukungnya. Dengar di sana ya, dengar itu. Ya, supaya nanti ditambahi karena ada pantunnya. Amin. Sekarang Bawaslu Sampang membuat resumenya. Siap, yang mulia. Berapa halaman resumenya? Ada 5. 5. Wah,
Betul, efisien. Siap Yang Mulia. Apa memang Bawaslu Sampang kekurangan dana? Cukup Yang Mulia. Oh cukup. Cukup. Lah, tapi kok buatnya kok sedikit. Silakan dibacakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Sampang membacakan keterangan. Lima orang tanda tangan? Siap. Tanda tangan Yang ya. Mulia. Baik, silakan. Terhadap dalil pemohon adanya selisih hasil perolehan suara sah Bupati dan Wakil Bupati Sampang angka 21 dan 22 halaman 8 tidak dapat laporan atau temuan pelanggaran dan pemohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang. Berdasarkan salinan model D hasil Kapkota KWK Kabupaten Sampang yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sampang, perolehan suara pasangan calon nomor 1 dan nomor 2 dianggap dibacakan. Saksi paslon nomor urut 1 menyampaikan keberatan pada 14 kecamatan di Kabupaten Sampang. Namun keberatan tidak berkaitan dengan selisih hasil perolehan suara. Saksi paslon nomor urut 1 tidak menandatangani model di hasil Kapkota KWK Bupati Kabupaten Sampang. Terhadap dalil pemohon adanya KPS mendistribusikan chip pemberitahuan bukan kepada pemilih semestinya huruf A angka 23 sampai 33 halaman 8 sampai 11. Tidak dapat laporan atau temuan pelanggaran oleh pemohon sengketa proses pemilihan di Kabupaten Sampang. Bawaslu Kabupaten Sampang sudah melakukan bentuk-bentuk pencegahan. Yang pertama, Bawaslu Kabupaten Sampang sudah memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Sampang melalui surat nomor 252 dianggap dibacakan agar KPS mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara paling lambat 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Bukti PK 16276. Instruksi ke jajaran pengawas. Bawaslu Kabupaten Sampang menginstruksikan jajaran pengawas pemilu kecamatan melalui surat nomor 260 dianggap dibacakan untuk berkoordinasi dengan PPK dan PPS memastikan distribusi C pemberitahuan sesuai aturan. Bukti PK 16277. Himbauan analisis data pemilih. Bawaslu Sampang menghimbau KPU melalui surat nomor 154 dianggap dibacakan agar menganalisis kegandaan dan data invalid sebelum menetapkan daftar pemilih tetap DPT sesuai PKPU nomor 7 tahun 2024. Bawaslu dalam hal ini dari proses DPS sampai DPT sudah merekomendasikan 976 dan semuanya sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Sampang. Berdasarkan LHP 11 Panwas Kecamatan, pada 11 kecamatan sebagaimana dalil pemohon Eko yang pada pokoknya Panwas Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait distribusi chip pemberitahuan. Hal mana terdapat kendala dalam distribusi, Panwas Kecamatan telah menyelesaikan saat itu juga. Terhadap dalil pemohon, adanya pemilih yang bukan haknya memilih, terdapat DPT orang yang telah meninggal dan merantau di saat petung suara huruf A angka 34 sampai 247 halaman 11 sampai 102. Bawaslu Kabupaten Sampang menerima laporan dari saudara Berry Dewi Pranata pada Sabtu tanggal 30 November 2024. Formulir tanda terima laporan nomor 018 dianggap dibacakan bukti PK 16272. Setelah melakukan tindak lanjut dan kajian, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada 10 November 2024. Kesimpulan hasil analisis Sentra Gakumdu, perbuatan terlapor belum memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena kurang alat bukti. Hasil analisis pelanggaran kode etik penyelenggara, ada 15 ketua KPS beserta anggotanya terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara. Semuanya dianggap dibacakan. Ada 37 KPPS peserta anggotanya tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara, dianggap dibacakan. Ada 50 ketua KPPS peserta anggotanya tidak dapat dibukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara. Bawaslu Kabupaten Sampang menerima laporan dari Berry Dwi Pranata pada Jumat 6 Desember 2024. Formulir tanda terima laporan nomor 022 dianggap dibacakan bukti PK 16274. Setelah dilakukan tindak lanjut dan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Sampang mengeluarkan surat pemberitahuan status laporan pada 8 Desember dengan kesimpulan laporan tidak diregister karena tidak memenuhi syarat formil karena tanggal laporan gelorasa. Keseluruhan
TPS dilaporkan berjumlah 78 TPS. Persentase kehadiran dalam DPT 90 sampai 100% dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon adanya pelanggaran netralitas ASN, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bencelok, Kecamatan Cerngek, huruf F, halaman 103. Bawaslu Sampang menerima laporan dugaan pelanggaran dari Mahfud pada 21 Oktober 2024 dengan tanda terima laporan nomor 008 dianggap dibacakan. Bukti PK 16.2749. Pada 28 Oktober 2024 Bawaslu dan Sentra Gakumdu Kabupaten Sampang melakukan tindak lanjut dan kajian yang pada pokoknya menyimpulkan perbuatan terlapor Surya tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan karena kurangnya alat bukti, namun memenuhi unsur pelanggaran peraturan lain, yakni pelanggaran disiplin pegawai negeri. Selanjutnya dibacakan oleh di hukum. Silakan. Izin Yang Mulia. Ya. Terhadap dalil pemohon adanya pelanggaran netralitas ASN Kepala Kelurahan Banyuanyar dan Dalbenang, Kecamatan Sampang, huruf F, halaman 103. Tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang. Tindakan Bawaslu Kabupaten Sampang terkait pencegahan, imbauan netralitas kepala desa. Bawaslu Sampang memberikan imbauan netralitas kepada kepala desa atau PJ kepala desa se-Kabupaten Sampang melalui surat nomor 182 dianggap dibacakan. Kemudian yang kedua, sosialisasi netralitas. Bawaslu Sampang mengadakan kegiatan sosialisasi bertema netralitas ASN, TNI, Polri, dan Kepala Desa pada pemilihan tahun 2024 pada tanggal 13 November 2024 yang melibatkan Kepala Desa atau PJ Kepala Desa dari 14 kecamatan. Terhadap dalil pemohon, adanya ketidaknetralan penyelenggara inkasu KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Sampang, huruf G halaman 102. Tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran dan permohonan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Sampang. Tindakan Bawaslu Kabupaten Sampang terkait pemohon akuo, imbauan asas pemilu. Bawaslu Sampang mengimbau KPU melalui surat nomor 252 dianggap dibacakan agar memastikan pelaksanaan pemilihan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Bukti PK 6. Imbauan rekapitulasi kecamatan dan imbauan rekapitulasi Kabupaten Sampang dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon adanya pemohon telah melakukan pelaporan atas pelanggaran-pelanggaran kepada Bawaslu, huruf H halaman 104. Laporan pemohon ke Bawaslu Kabupaten Sampang sebagaimana dijelaskan di atas, yakni laporan nomor 018, laporan nomor 022, pelapor atas nama Berry Dwi Pranata. Yang ketiga, laporan nomor 008, pelapor atas nama Mahfud. Laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima laporan dari Berry Dwi Pranata pada 4 Desember 2024 dengan formulir tanda terima laporan nomor 008 dianggap dibacakan. Bukti PK 1631 pada 10 Desember 2024 Bawaslu Provinsi menyampaikan pemberitahuan bahwa laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat material karena Prapol tidak memperbaiki laporannya untuk melengkapi bukti-bukti dan autentikasi bukti dari pihak berwenang yang sebelumnya disampaikan bersama laporan. Bukti PK 63.2. Temuan pelanggaran di TPS. Bawaslu Sampang melalui pengawas TPS menemukan pelanggaran di TPS 3 Desa Pengungsian Kecamatan Torcun dan TPS 1 Desa Kedungdung Kecamatan Kedungdung sebagaimana tercatat dalam formulir A laporan hasil pengawasan nomor 004 dianggap dibacakan dan nomor 005 dianggap dibacakan. Pengawas pemilu kecamatan merekomendasikan pemungutan suara ulang di kedua TPS tersebut. Bukti PK 63. Demikian Yang Mulia. Baik, terima kasih. Yang Mulia, Prof. Eni, silakan. Baik, terima kasih. Ke Bawaslu. Ini ada beberapa rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan karena memang tidak memenuhi syarat formil ya. Kemudian ada di halaman 67, ini ada pernyataan bahwa berkaitan dengan PK, bukti PK 16271, yaitu kan masih menunggu kaitannya dengan kejadian khusus yang diminta yang harus dituangkan di situ. Apakah memang kemudian dituangkan di dalam kejadian khusus terkait dengan hal itu?
di halaman 67. Silahkan langsung direspon. Di bukti PK 16271. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang nomor 041 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan dalam proses rekapitulasi Dan perolehan saya minta suara. itu kemudian untuk dituangkan dalam kejadian khusus. Apakah kejadian khusus itu kemudian dituangkan di situ? Sudah dituangkan yang Sudah mulia. dituangkan. Tindak lanjutnya apa itu kemudian? Dari kejadian khusus yang di Kecamatan Kerampenang melakukan sanding data yang mulia. Sudah dilakukan sanding datanya. Sudah dilakukan. Kemudian yang terkait dengan halaman 69, ini karena ini kemudian tidak ditindaklanjuti karena dugaan pelanggaran sedang ditangani oleh Bawaslu. Bukti PK 162748. Itu apa hasilnya kemudian setelah ditangani oleh Bawaslu? Yang atas nama Suraya sudah kami rekomendasikan ke BKN yang mulia. Dan BKN sudah melakukan tindak lanjut ke Pelanggaran administrasi itu. betul yang mulia. PSU-nya hanya ada di Kecamatan Torjun aja ya? Torjun dan Kedungdung yang mulia. Kejun dan berapa TPS tadi? 2 TPS. 2 TPS. Berjalan lancar semua, tidak ada Alhamdulillah kejadian lancar khusus yang di mulia. situ? Tidak ada. Kemudian dari pihak terkait tadi menyatakan bahwa PJ Bupati itu justru mempunyai atau mendukung pemohon gitu ya? Bukan. Jadi PJ Bupati ini atas usulan dari partai pendukung pemohon. Partainya apa saja itu? P3 salah satunya yang kita lampirkan sebagai bukti PT12 dari Partai Golkar dan P3 yang mulia. Ya. Juga kita sampaikan di dalam bukti ini ada beberapa foto, ada PJ, juga ada pasangan calon 01 pemohon ini yang mulia. Di PK di bukti berapa itu PT-nya? Sebentar. Masih dicari yang mulia. Lama enggak kira-kira kalau Jumatan nanti? Kalau nggak bisa jawab, yang salah yang junior. PT 12.2 yang mulia. 12.2. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Siap, yang mulia. Baik, semuanya sudah pada perkara 237. Saya akan mengesahkan. Izin yang mulia. Dari mana ini? Dari pemohon. Ya, gimana pemohon? Pertama kami menyampaikan soal menyangkut masalah surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa, pejabat kepala desa. Kami tadi ada ajukan bukti tambahan yang mulia. Ini bukti tambahan 257, 258. Ya, yang mulia. Itu sudah, tak? Sudah. Ada lagi? Jadi ada yang menarik keterangan yang mereka sudah buat. Ya, ini nanti kita baca. Oke, baik Ya. yang mulia. Baik. Itu pertama. Yang kedua, legalitas dari kuasa hukum pemohon. Ada yang malaikatnya itu ada yang sudah lewat, kita mau serahkan yang mulia. Oke, silakan diambil petugas. Petugas mana? Silakan ngambil. Katanya. Demikian yang mulia. Ya, terima kasih. Saya akan sahkan alat buktinya. Untuk termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T63. Benar yang mulia. Ya, disahkan. Kemudian pihak Bawaslu dulu. Ini yang pihak terkait ada catatan banyak ini Pak Kedundung. Pengesahan alat bukti Bawaslu PK 16271, 16275. Betul yang mulia. Disahkan, sudah diverifikasi. Kemudian pemohon menambahkan alat bukti P257 sampai dengan P258. Betul? Oke, disahkan. Ini Pak Kedundung, tolong dicatat. Siap. Ya. Saudara mengajukan bukti banyak, PT1 sampai dengan PT241 ya. Iya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, nanti harus dilengkapi ya. Siap yang mulia. Saya sahkan tapi catatan ini nanti dilengkapi ya. Satu, tidak terdapat alat bukti yang perlu dilengkapi. Itu 75 alat bukti yang belum dilengkapi. Siap. Ada legasnya, ada macam-macamnya, nanti dilihat di bawah ya, tapi saya tinggal melengkapi. Kalau tidak dilengkapi berarti dianggap tidak ada, tapi kalau dilengkapi nanti termasuk yang sudah disahkan. Kemudian terdapat 27 alat bukti yang perlu disesuaikan antara bukti fisik dengan daftar alat buktinya. Siap yang mulia. Ya, nanti di kepanitraan.
seluruhnya dianggap sudah diverifikasi dan disahkan, catatan itu harus dilengkapi. Siap. Ya. Baik. Dan hari ini kita selesaikan yang mulia. Oh iya harus, kalau enggak lewat ya nanti waktu rapat enggak lengkap gitu kan. Siap yang mulia. Berarti bisa dikalahkan itu kalau enggak lengkap, harus dilengkapi. Siap. Ya, itu pemohonnya ketawa-ketawa jadinya. Gimana? Apa? Izin yang mulia, kita mau minta ajukan permohonan untuk insake. Oke, Berkas dari kalau pihak mau terkait, ya termohon dan silakan ngajukan permohonan untuk insake bukti yang diajukan oleh termohon dan pihak terkait itu berarti ya silakan diajukan. Terakhir yang mulia, kami dari pemohon keberatan dengan pantun dari enggak apa-apa, udah enggak apa. Karena belum ada putusan selah dan putusan akhir. Enggak apa-apa, dari mahkamah. pantun aja sekedar pantun. Terima kasih yang mulia. Tadi dalilnya aja dia kritik dalil, boleh-boleh saja dalil kok, ya kan? Ya itu tadi pantunnya sudah bagus kok, jangan sakit hati. Terima kasih yang mulia. Ya.